Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Indah Fatmawati dari Universitas Mahakarya Asia. Saya dari semester 3 jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan soal UAS pemrograman berbasis objek yang diberikan oleh Ibu Yuanita Sinatria Eskom MTI. Berikut soal pemrograman berbasis objek. Di sini ada pegawai. Di dalam bagian pegawai ada NIP, nama, alamat, dan pegawai. Bagian kedua ada staf. Di dalam staf ada jumlah hadir, tarif harian, gaji staf, hitungan gaji, dan cetak. Yang ketiga ada dosen. Di dalam bagian dosen ada jumlah SKS, tarif SKS, gaji dosen, hitungan gaji, dan cetak. Di dalam suatu universitas terdapat dua golongan pegawai, yaitu dosen dan staf. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 2 juta. Terdapat ketentuan sebagai berikut. Pertama, gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diajar. Kedua, ada tarif per SKS adalah 50.000. Yang ketiga, gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Yang keempat, ada tarif harian seorang staf adalah 20.000. Yang kelima, buatlah program untuk mencetak semua gaji pegawai. Berikut tampilan program seperti di bawah ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini diinput sebanyak 3 kali dengan menggunakan tipe data array. Ini adalah hasil dari akhirnya, yaitu daftar gaji pegawai yang akan kita tampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke codingannya. Di sini saya sebelumnya sudah mengoding ya. Di sini ada saya menggunakan import java.io. Import java.io itu untuk menginput data gaji dosen menggunakan. Kita lanjut aja ke codingannya. Dan di sini saya sudah mengoding terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan import java.io. Cara menginput data gaji dosen atau pegawai menggunakan java.io. Java.io itu untuk menampilkan data pada pengguna. Kita lanjut data pada penggunanya. Lanjut aja langsung kita. Di sini saya memakai nama saya sendiri dan NIM dan juga jurusannya. Di sini ada codingan protected string. Codingan ini berfungsi untuk mengakses dari kelas yang satu paging dengannya, maka tidak akan terjadi error kalau kita menggunakan ini. Jadi di bawahnya lagi ada static buffered reader entry. Nah, di sini itu fungsinya untuk membaca stek berbasis karakter dari sebuah input stream Nah, selanjutnya ada sistem out print line. Itu mencetak angka atau karakter di layar, bisa juga mengambil fungsi konstruktor. Nah, di dalam sistem ini ada input data pegawai yang akan ada hasilnya nanti. Ada lagi data pegawai, NIP, nama, alamat. Selanjutnya ada privat. Privat di sini akan membuat si pengguna hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Di sini ada NIM, hadir, tarif, US. Hadir, tarif, UAS. Di sini static buffer reader entry itu sama seperti yang tadi saya jelaskan ya fungsinya. Terus masih sama sistem outprint, itu di dalamnya ada input data staff. Yang kedua ini kita data staff ke sekian jumlah hadir, tarif harian, sistem outprint public vote in.
Nah, di sini for-nya integernya i sama dengan 0, i lebih dari 3, i plus plus, itu rumusnya. LAI sama dengan hadir i dikali tarif i ditambah 2 juta, tambah 2 juta rupiah. Di sini ada public vote display system outprint, itu ini kita yang akan kita cetak nanti di akhirnya, yaitu daftar gaji pegawai. Ada rumusnya for integer i sama dengan o, i lebih dari 3, i plus plus, sistem outprintnya yang akan kita keluarkan nanti itu ada NIP, nama, total gaji. Float string di sini masih tetap sama fungsinya. Untuk mengakses dari kelas yang satu dengannya, satu page dengannya gitu, satu codingan lah. Ada input data pegawai keberapa, NIP-nya, nama, alamat. Sebenarnya ini codingannya diulang-ulang sih, cuma bedanya isinya aja. Tadi kan pertama input data apa dulu, terus yang kedua input data ini, ketiga itu input data apa gitu, dosen atau apa. Di sini masih sama. Nah, di sini ada perbedaan. Di data dosen itu pas di rumusnya itu for integer i sama dengan 0, i lebih dari 3, i plus plus, nf i aj i kali sk i ditambah 2 juta. Itu rumusnya. Yang akan keluar nanti dia akan ada daftar gaji pegawai NIP, nama, total gaji. Nah, di sini ada codingan terakhir, yaitu kata baru lagi yang terakhir, yaitu public static void main. Di sini berfungsi untuk menjalankan sebuah program, dan tanpa adanya metode main program ini tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Oke, setelah sudah selesai kita menginputnya, setelah selesai mengodingnya, kita melihat hasilnya dulu benar atau tidak, codingan ini ada yang salah atau tidak. Kita pencet, kita klik execute, boot output. Ini lagi proses. Nah, kalau seperti tampilan seperti ini, itu tandanya proses kita itu berhasil, berarti codingan kita sudah berhasil. Kita lanjut ngisi NIP-nya, terserah kalian ngisinya berapa aja. Namanya, data pegawai kedua, setelah input data pegawai, di sini ada yang kedua, yaitu input data staffnya. Jumlah hadir, misalkan
kita enter tarif hariannya. Tarif hariannya di sini 20.000. Kurang ke atas. Ada data staf kedua yaitu hadirnya 4, ininya 20.000 sama. Yang ketiga 8, 20.000. Di sini ada yang ketiga ada input data pegawai. NIP-nya tadi 00013, namanya Ika. Input data pegawai ini kita isi sesuai sama yang tadi pertama kita ngisi. Oke, input data dosen. Kita input data dosen. Bentar. Kurang jelas ini. Jumlah SKS yang diajarnya misalnya 2 SKS. Per SKS kan 50.000. 5 SKS 50.000. Di sini 3 SKS 50.000. Jadi dia tadi di soal itu kan ada keterangan yaitu per SKS itu dibayar 50.000. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu daftar gaji pegawai. Nah, jika sudah seperti ini berarti semuanya dari awal codingan kita itu berarti sudah benar. Dan hasilnya pun sama seperti yang soal tadi sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.